Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Tuzahwa sebagai penyaji pertama kelompok 11. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang materi permainan rakyat Melayu Riau. Sebelum presentasi, terima kasih kepada Profesor Dr. Hasna Faizah ARM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Budaya Melayu Riau. Permainan pertama yaitu main guli ataupun kelereng, menggunakan kecerdasan dan ketangkasan yang masih selalu dimainkan anak-anak Melayu di berbagai perkampungan. Main guli batu ataupun kelereng semata-mata untuk mengisi waktu senggang yang dimainkan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Jumlah pemain terdiri dari 2 hingga 5 orang, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Pada zaman dahulu dari usia 10 hingga 18 tahun dan pada masa kini 7 hingga 12 tahun. Main guli dipandang dari segi kreativitas bermain menggunakan kecerdasan serta ketangkasan. Oleh masyarakat, permainan itu sangat baik untuk dikembangkan sebagaimana mestinya di kalangan anak-anak sekolah, terutama dibina secara terpimpin, umpamanya melalui kegiatan anak-anak di luar jam sekolah sore hari maupun melalui permainan bimbingan pada jam-jam olahraga anak-anak kelas SD di sekolah-sekolah. Yang kedua yaitu permainan golik, kelereng. Kelereng golik terdiri dari biji buah-buahan dan terdiri dari bebatuan ataupun kaca. Golik yang dari tumbuh-tumbuhan diperoleh dari hutan karena merupakan pohon liar yang tumbuh di hutan dan disukai kelelawar. Anak-anak biasanya memperoleh yang dibawa oleh kelelawar. Buah golik 7 konak tulah cak keno pangkah. Peralatan yang digunakan untuk memainkan kaki tujik terdiri dari 2 buah tongkat, panjang masing-masing lebih kurang 2 meter, 2 potong kayu sekitar 25 cm, masing-masing dipakukan atau diikat melintang agak miring sedikit. Tempat memakukannya tergantung dengan kemampuan pemain. Ada yang hanya 30 cm saja, tetapi ada juga yang sampai 1 meter dari tanah. Kayu yang melintang itu dibuat sebagai tempat berpijak ketika kaki tujik dimainkan. Pelajaran yang dapat diambil dari kaki tujik, pemain selalu bergerak dinamis, seperti halnya dalam berusaha belajar atau aktivitas lainnya, harus tanpa henti. Tidak ada berhenti di tengah jalan, selalu menjaga keseimbangan dan koordinasi, berlanjut dan berkesinambungan dengan selalu bergerak dan dinamis. Yang keempat yaitu main yeye, jenis permainan anak perempuan yang menggunakan karet gelang yang dijalin panjang. Untuk jenis pemainnya ada banyak ragam, ada yang diputar kemudian anak tersebut masuk ke dalam putaran karet tersebut untuk memilih kawan, kemudian melakukan sit untuk menentukan siapa yang akan memutar dan siapa yang akan melompat. Yang kelima yaitu permainan sepak raga atau takraw. Permainan ini berasal dari masyarakat Melayu dari abad ke-15. Disebut takraw dalam bahasa Thailand dan sepak raga dalam bahasa Melayu. Bola terbuat dari anyaman rotan dan pemain terdiri membentuk lingkaran. Pada tahun 1940-an, hal ini berubah dengan menggunakan jaring dan peraturan angka. Di Filipina, permainan ini disebut sipa, di Burma, shinlon, di Laos, kator. Peraturannya sama dengan bola voli, dengan perbedaan yang pertama, pemain tidak boleh menyentuh bola dengan tangan. Yang kedua, pemain atau tim hanya boleh menyentuh bola 3 kali berturut-turut. Yang ketiga, posisi bermain bertahan tidak diputar. Porok tersebut terbuat dari sebelah tempurung kelapa
yaitu pergerakannya memang tidak dapat meluncur lurus kecuali menggelinding, melereng, atau malah menyereng. Bergerak agak melingkar, tetapi tujuan akhirnya dari lemparan tempurung poro ini tetap saja harus dapat menyentuh atau menjatuhkan poro lawan yang tersandar di tiang pancang. Yang terakhir yaitu permainan Lulu Cina Buta. Permainan Lulu Cina Buta ini merupakan suatu permainan yang menarik dan menghibur. Selalu dimainkan oleh anak-anak seusia sekolah dasar atau juga anak taman kanak-kanak. Main Lulu Cina Buta cukup dimainkan 3 orang saja, tetapi bila tambah ramai akan bertambah bagus. Idealnya 6-10 orang. Peralatan yang digunakan cukup selembar sapu tangan atau kain berukuran kecil yang ukuran cukup untuk diikatkan pada lingkaran kepala dan menutup mata. Intinya menutup mata, tempat bermainnya selalu di tanah lapang dengan membuat lingkaran segi 4 kecil berukuran sekitar 2,5 kali 2,5 meter. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.